Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Halo viewers, selamat datang kembali channel Review Hoshi dan selamat datang kembali di segmen Retalk kita, segmen ngobrol-ngobrol santai kita. Sekali lagi gue mau tekankan, gue minta maaf karena kalau misalkan gue jadi jarang upload segala macem yang padahal kayak beberapa bulan belakangan yang lalu gitu ya, beberapa bulan lama yang lalu gitu, kayak gue tuh sering upload, apalagi kayak tiap minggu kan upload Love Revolution gitu apa adanya ya, walaupun dengan effort yang asal-asalan gitu. Tapi beberapa waktu belakangan ini, mungkin 1-2 bulan belakangan ini, kayak intensitas upload video dari channel Review Hoshi memang menurun lah ya. Walaupun kalau kalian lagi tetap mantengin kayak Instagram atau Twitter, itu gue tetap aktif post atau nge-tweet sesuatu lah gitu. Kalau di YouTube memang bisa dibilang intensinya memang udah menurun gitu. Kalau kalian tanya alasannya apa, ya tentu nggak jauh dari kata malas sih. Gue nggak ngomong kayak sibuk ini sibuk itu, karena ya gue juga bukan kepala keluarga yang harus menghidupi anaknya sampai harus kayak berangkat pagi pulang malam gitu. Nggak juga. Gue memang pelajar gitu, dan oke lah ada kesibukan ini itu, tapi nggak bisa dijadikan alasan karena ya itu memang tanggung jawab gue gitu. Jadi intinya ya faktor males lah, dan ya itu manusiawi sih, memang mengesalkan gitu. Tapi ya memang semua orang yang namanya malas ya memang ada gitu, dan ya memang harus gue kurang-kurangin sih. Tapi oke lah, ya kita singkirkan dulu curahan hati tersebut gitu. Karena di sini kita bakal ngebahas atau ngobrolin santai yang mungkin kalian juga udah pada lihat di judul, yakni movie Evangelion. Jadi penjelasan tentang ending movie Evangelion 3.0 plus 1.0 dengan judul Thrice Upon a Time. Jadi kita bakal sebutnya Thrice Upon a Time aja ya, biar lebih enak. Thrice Upon a Time adalah bisa dibilang movie penutup dari trilogi Rebuild of Evangelion, yang bisa dibilang adalah remake ulang dari series, remake atau gimana ya gue sebutnya ya. Pokoknya ya dari series Neon Genesis Evangelion, dan akhirnya terciptalah Rebuild of Evangelion. Kalau kalian tanya apakah Rebuild of Evangelion dan Neon Genesis itu sendiri by the way adalah series dari Evangelion. Kalau misalkan Rebuild of Evangelion ini adalah trilogi movie-nya gitu. Apakah alur ceritanya sama? Jelas berbeda, sangat berbeda. Beberapa dasarnya kayak bagian-bagian dan scene-scene awal itu kurang lebih sama, tapi udah mulai menengah dan udah perpat akhir cerita itu mulai beda. Karena ya memang ya beda gitu. Jadi kalau kalian mungkin berkaca ke contohnya apa ya, Code Geass dengan versi movie-nya, kalau itu kan kayak cuma beberapa karakter yang diubah dan beberapa ya scene doang yang diubah, yang bisa dibilang ya minim lah gitu ya. Tapi kalau Evangelion ini kayak bener-bener berubahnya banyak banget lah, gede banget perubahan yang bisa dibilang ya bener-bener ya kayak suatu kesatuan film yang berbeda gitu. Karena memang bener-bener 180 derajat berbeda gitu. Kalau kalian misalkan bandingin sama Tengen Toppa Gurren Lagann series sama movie, ya itu kan nggak beda-beda jauh ya. Cuma kayak efeknya yang di-upgrade dan beberapa scene-scene yang diubah, tapi kurang lebih ceritanya masih 11-12 gitu. Tapi kalau Evangelion ini bisa dibilang pure berbeda gitu. Jadi itu sedikit latar belakang tentang Evangelion ini. Mengenai Evangelion ini itunya kalian bisa cek aja di Wikipedia, biar lebih jelas dan nggak ada salah-salah penyampaian. Pokoknya Evangelion ini atau yang kita bakal bahas sekarang adalah penjelasan dari ending Thrice Upon a Time sendiri adalah bisa dibilang gue bakal menjelaskan ending ini dari suatu website, oke? Jadi seperti yang kalian tahu ya, Retalk itu kan gak pernah bikin skrip ya, karena memang gue buat Retalk murni untuk suatu platform ngobrol aja gitu, ngobrol yang gak perlu dicatat skrip kan gitu. Kita ngomong ngalor ngidul aja, nggak tahu durasi recordnya sampai kapan, yang penting ya kita ngomong asal. Tapi untuk penjelasan ending ini mungkin buat banyak orang yang nggak ngerti atau kurang ngerti tentang ending dari Thrice Upon a Time, yang memang menurut gue wajar banget, karena ya Evangelion sendiri memang suatu cerita yang happy dialog, yang dialognya padat dan berat, dimana ya wajar kalau kita yang mungkin otak-otaknya cetek, bukannya merendahkan kalian ya, tapi karena gue juga otaknya cetek gitu, ya mungkin susah buat nangkep gitu, tapi pengen ngerti dan pengen paham. Nah ya anggaplah video ini bisa membantu kalian nantinya, semoga aja ya. Nah tapi gue kasih sedikit disclaimer dulu bahwa ini gue bikin pembahasan ini melewati skrip yang dibuat oleh suatu website, bukan skrip ya skrip sih, dari kearifan.com. Jadi kalau kalian mau langsung cek, gue bakal mungkin kasih linknya di kolom komen ataupun di link deskripsi nanti, tentang kearifan.com mengenai dengan judul dengan judul pembahasannya tuh kayak penjelasan ending Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. Jadi di sini dia nulis panjang banget, dan gue cuma mungkin mengaplikasikan ulang aja, atau mungkin dengan kayak dia udah nulis nih, jadi dia sebagai fondasi aja, mungkin untuk menjelaskan pakai bahasa gue sendiri biar bisa masuk ke kalian gitu.
Tapi sebenarnya kalau kalian mau cek, gue saranin kalian cek langsung aja, karena apa ya, bener-bener penyampaian dia juga udah bagus banget. Pas gue abis nonton Trace Upon a Time dan masih banyak bingung sana sini, gue langsung cari di Chrome kan, langsung gue searching, langsung gue temuin tulisan ini, dan gue langsung ya walaupun gak 100% paham, tapi paling gak ini bener-bener sangat membantu. Jadi siapa tahu ini juga bisa membantu kalian yang bingung juga nih, mungkin baru nonton atau udah lama nonton tapi masih belum apa ya, kayak paham ceritanya gitu. Siapa tahu ini bisa membantu. Jadi Evangelion 3.0 1.0 Trace Upon a Time hadir untuk menyelesaikan cerita dari Shin Evangelion atau Rebuild of Evangelion yang dimulai sejak tahun 2007. Jadi Rebuild of Evangelion ini itu total ada 4 movie. Yang pertama adalah movie 1.0 yang berjudul You're Not Alone. Yang kedua adalah Evangelion 2.0 You Cannot Advance. Yang ketiga ya Evangelion 3.0 yang berjudul You Cannot Rido. Dan yang keempat ini yang Evangelion 3.0 plus 1.0 Trace Upon a Time. Jadi total ada 4 movie dari Rebuild of Evangelion yang dimulai sejak tahun 2007. Jadi udah lama banget ya. Tuh, namun lebih dari itu, film ini bukan hanya akhir dalam tetralogi Rebuild of Evangelion, tetapi juga kesimpulan dari keseluruhan Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion adalah versi seri dari Evangelion itu sendiri. Jadi bisa dibilang di Neon Genesis Evangelion gimana ya bilangnya, mungkin endingnya ngegantung atau mungkin dari segi penonton dan penikmat kurang memuaskan dan banyak mungkin plot hole sana sini dan kayak yang ngegantung banget gitu. Namun ya itulah alasan kenapa Rebuild of Evangelion ini dibuat gitu. Karya Hideki Anno biasanya penuh dengan simbolisme, lapisan cerita oleh referensi ke beragam mitologi. Jadi wajar lah buat para penonton-penonton seperti kita yang mungkin gak paham gitu dengan entah itu penggunaan bahasa dari filmnya atau segala macam. Karena memang Hideki Anno selaku pembuat dari Evangelion ini juga memang seringkali menggunakan bentukan simbolisme yang memang referensi-referensi yang diambil tuh memang benar-benar jauh dari kita-kita yang apa sih nontonin TikTok joget-joget doang gitu kan. Ini gue ya, kalau kalian merasa tersindir ya nggak tahu. Kalau gue ya emang gitu ya, kebanyakan pemuda-pemudi sekarang kan gitu kan. Karenanya Evangelion 3.0 plus 1.0 Trace Upon a Time mungkin merupakan filmnya yang paling padat. Jadi kita bisa dimaafkan jika merasa kebingungan dengan apa yang terjadi di film ini. Ini masih tulisan dari si website kearifan.com. Beberapa pemirsa mungkin akan menggaruk-garuk kepala ketika menonton film terakhir Shin Evangelion ini. Jadi mari kita telusuri akhir dari saga ini dan seri Evangelion secara keseluruhan. Oh ya, dan Trace Upon a Time ada ya penutup gitu, penutup dari saga yang kita saksikan ini gitu, Evangelion. Jadi penutup dari semua hal yang sudah terjadi di Evangelion. Dan seperti yang dia katakan tadi kan, Trace Upon a Time itu tuh bukan hanya penutup dari Rebuild of Evangelion gitu, tapi juga ternyata kesimpulan dari seriesnya yang ngegantung. Jadi bisa dibilang kalau kalian nonton seriesnya itu juga bakal sangat membantu untuk bikin paham juga di Trace Upon a Time ini. Kalau gue jujur ya, gue nggak nonton seriesnya sih. Jadi gue langsung nonton movie-nya. Jadi tentu kalau ada beberapa referensi-referensi dari seriesnya mungkin ada yang gue miss gitu. Karena akan membahas isi cerita, tentu saja tulisan saya ini akan penuh dengan spoiler. Bagi yang menonton silahkan ikuti panduan saya. Blablabla. Jadi tentunya ini pasti bakal berisi tentang spoiler, dan tentu seperti yang gua bahas juga di sini ya, ini penjelasan ending, ini bukan alur cerita, jadi jangan salah paham. Ini bakal lebih ke menjelaskan tentang endingnya yang mungkin bagi kalian masih bingung. Jadi ini jauh dari alur cerita, bukan alur cerita tuh kayak ya nyeritain dari awal gitu, jadi jangan salah paham gitu. Oke, jadi dia kayak bagi part per part gitu biar kalian bisa lebih paham juga, dan menurutku ini memang cara atau pilihan yang tepat sekali gitu. Apakah Shin Evangelion sebuah remake murni atau justru melanjutkan garis waktu dari Evangelion asli? Atau Evangelion asli yang dimaksud adalah Neon Genesis Evangelion, yakni versi series ya. Meski film Shin Evangelion dimulai sebagai menceritakan kembali pertunjukan atau maksudnya si filmnya, dalam cerita ada tanda-tanda yang tersisa di seluruh dunia dari bencana sebelumnya dalam serial yang asli. Misalnya noda darah di bulan yang terlihat seperti disebabkan oleh Rei atau Lilith di End of Evangelion. Lalu ada Kaoru, Nagisa Kaoru yang kalau kalian lupa, Nagisa Kaoru itu yang rambutnya putih. Rekan Shinji dan juga Angel terakhir yang berubah menjadi manusia. Meski Kaoru selalu memiliki karakter yang penuh teka-teki, misterius gitu kan, serial Shin Evangelion membuatnya terus-menerus merujuk pada pertemuan dengan Shinji di masa lalu beberapa kali, mengatakan bahwa dia tidak pernah berubah atau mungkin mengklaim bahwa kali ini segalanya akan berbeda, kata si Kaoru Nagisa ya di Trace Upon a Time. Kembali ketika film Evangelion diumumkan, Hideki Anno membagikan pernyataan yang membandingkan kisah Eva dengan kisah yang berulang, dan Trace Upon a Time menegaskan bahwa dia bermaksud demikian gitu. Jadi masalah looping gitu kali ya.
Dalam End of Evangelion, Shinji sekali lagi mengaktifkan impact atau kiamat dan harus membuat pilihan tentang nasib umat manusia. Ketimbang membuat seluruh planet mati sehingga dia tidak bisa terluka lagi, Shinji memutuskan untuk membantu teman-temannya. Ini mengarah pada semacam pembalikan dari 2 episode terakhir Neon Genesis Evangelion. Nah, dia nge-mention tentang Neon Genesis Evangelion yang ya gue gak bisa sotoy sih. Tapi kalau gue nggak salah inget, kalau ada klip-klip ini dan kalau kalian bisa tahu apa yang lebih benar ya kalian bisa benarkan apa yang salah dari yang gue katakan ini. Gue kayak ngelihat bukan klip sih, tapi kayak screen captures dari gambar-gambar Neon Genesis gitu yang kayak si Shinji tuh lagi diceramahin atau kayak lagi disupport sama orang-orang terdekatnya kayak Misato, Asuka, Rei dan yang lain-lain gitu. Tapi seperti yang kita tahu di Three Upon a Time itu tuh suatu apa ya, mungkin suatu kebahagiaan bagi kita melihat bagaimana pendewasaan dari seorang Shinji kan di akhir-akhir gitu. Bagaimana seorang Shinji justru bisa gitu memberikan terapi atau bisa memberikan apa ya, kayak dia bisa menyelesaikan masalah dari teman-temannya, entah itu kesendirian yang dirasakan Asuka gitu. Terus bagaimana dia bisa apa ya, membuat Gendo Ikari menyadari akan kesalahannya dan meminta maaf kepada si Shinji kan, yakni ayahnya sendiri gitu, dimana dia tahu bahwa ternyata ayahnya nggak ada bedanya sama dia, dan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan Rei. Itu kayak membuat kita benar-benar apa ya, punya feel yang baik banget gitu. Dan dalam kutipan di tulisan ini kayak mengarah bahwa mungkin ini adalah suatu pembalikan gitu dari 2 episode terakhir Neon Genesis Evangelion gitu. Kali ini dengan Shinji yang memberinya Shinji yang memberi teman-temannya sesi terapi untuk memberi mereka penutupan gitu. Jadi kayak di ending justru si Shinji yang membantu teman-temannya. Jadi nggak ada lagi Shinji lemah yang harus dibantu dengan nangis-nangis gitu. Tapi sekarang Shinji justru bisa apa ya, kayak membalik membantu gitu. Jadi itu suatu simbol yang dikasih Hideaki Anno lah tentang suatu perubahan karakter Shinji di Three Upon a Time ini, di scene Evangelion. Ketika Kaworu muncul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Shinji, kita flashback ke saat dia pertama kali muncul di permukaan bulan di Evangelion 1.0, dan dia menjelaskan bahwa barisan peti mati di bulan memang berisi Kaworu yang berbeda. Nah ini, jadi di salah satu scene di Three Upon a Time itu kayak kita diperlihatkan kan tentang flashbacknya di credit scene 1.0 di mana si Kaworu bangun dari bulan kan, dan ternyata dia kayak ada ngelihat peti-peti lain yang ternyata memang benar isinya tuh Kaworu lainnya, Kaworu yang sama gitu. Jadi kayak keberadaannya terikat untuk siklus yang berulang-ulang untuk selama-lamanya. Kaworu terbang ke bumi mencoba membuat Shinji bahagia, dipaksa untuk mengungkapkan dirinya sebagai angel, dan akhirnya dibunuh oleh Shinji. Namun kali ini Shinji tidak membutuhkan bantuan, Shinji akhirnya tumbuh dewasa dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jadi siklus berulang-ulang di mana Kaworu akan datang ke bumi membantu Shinji dan akhirnya tewas, itu akhirnya berhenti di Three Upon a Time di mana Shinji akhirnya yang nggak butuh itu semua lagi gitu. Makanya kita juga diperlihatkan salah satu dari proses terapi yang dikasih Shinji ke Kaworu ya, dimana Shinji membantu Kaworu adalah ya udah lu bahagia lah sama kehidupan lu sendiri dan gak usah terikat sama gua gitu. Itu bahasa guanya ya gitu. Kalau kalian lihat kan Kaworu yang kayak disimbolkan dimana dia jadi pemimpin gitu kan, yang dia duduk di kursinya si Gendo, terus kayak dia pergi ke pedesaan, terus kayak memulai hidupnya sendiri tanpa ada keterikatan dengan Shinji lagi gitu. Kayak itu suatu simbol gitu buat ternyata ya memang masing-masing temannya Shinji udah menyelesaikan masalahnya masing-masing gitu. Bagaimana Shinji menghentikan impact terakhir atau ya impact yang kita lihat di Three Upon a Time ya. Tidak seperti End of Evangelion ketika Shinji adalah karakter yang kurang inisiatif sampai akhir, Three Upon a Time menjadikan Shinji berperan aktif dalam klimaks cerita dan pertarungan final. Ya menurut gue juga memang ini apa ya, suatu bentuk kebahagiaan juga gitu. Bagaimana karena kayak kita bisa melihat bagaimana Shinji, seorang Ikari Shinji yang akhirnya bisa apa ya, kayak bisa benar-benar impactful gitu, bisa benar-benar berdampak yang kayak apa gitu. Maksudnya gue kayak akhirnya seorang Ikari Shinji gitu akhirnya bisa benar-benar impactful. Dan ya kita tahu lah ini rahasia umum kan, bahwasanya kayak banyak orang yang benci sama Shinji, yang kayak Shinji ini karakter apa sih itu, karakter anjing gitu kan, kayak bener-bener kayak entah itu dari pilihan decision makingnya yang pelenyak-pelenyak, di mana ya mendeskripsikan seorang Shinji itu kayak bener-bener kayak blamer banget, bukan blamer, maksudnya orang tuh kayak pengennya nyalahin dia aja terus gitu, entah itu dari sifatnya yang kekanak-kanakan, yang selalu nangis, yang kayak
bener-bener nggak manly, dan kayak walaupun menurut gue ya dari segala keburukan dan segala minus yang dimiliki oleh seorang Ikari Shinji, ya dia memang karakter yang sempurna gitu. Sempurna bukan sempurna bak dewa gitu, bukan. Sempurna yang gue maksud tuh adalah kayak dia tuh gambaran karakter yang memang depresi. Ya lu anak SMA nggak punya kasih sayang dari kedua orang tua, terus tiba-tiba dipilih untuk jadi seorang pilot yang punya tanggung jawab dan beban untuk melindungi dunia. Ya gimana nggak stres lur gitu kan, kayak logikanya kan harusnya gitu. Ya bukan karakter Hollywood yang tiba-tiba jadi pemberani, tiba-tiba olahraga, tubuhnya jadi berotot, yang enggak. Shinji ya karakter apa adanya gitu, anak SMA yang mentalnya rapuh banget gitu. Kayak Shinji tuh kayak nggak diapa-apain aja udah sedih gitu, terus ya, ini harus ngemban beban sebesar ini gitu, logikanya di mana gitu. Jadi sebenarnya karakter Shinji itu tuh memang gimana ya, kayak memang karakter yang dipenuhi akan depresi gitu. Jadi ya memang ya udah, sempurna yang gue maksud tuh kayak Ikari Shinji tuh ya memang gambaran dari ya mungkin banyaknya orang juga akan jadi seperti Shinji jika di posisi yang sama oleh Ikari Shinji gitu. Jadi bagaimana kita benci sama Shinji ya adalah kesuksesan dari bagaimana Hideki Anno menciptakan karakter Ikari Shinji gitu. Anak SMA korban peperangan gitu, nggak salah kan, korban peperangan gitu. Padahal ya bukan tanggung jawab dia seharusnya untuk mengemban beban sebesar dan seberat itu gitu. Dia cuma anak SMA yang cuma butuh kasih sayang dan butuh kehangatan aja gitu. Tapi akhirnya Ikari Shinji di Trace Upon a Time bener-bener kayak berubah gitu. Bagaimana dia akhirnya bisa bener-bener lebih dewasa menerima pendapat, dan bagaimana dia bisa lebih mudah mengikhlaskan kehilangan. Salah satunya bagaimana dia pas lagi ngelihat pas dia tahu bahwa Misato telah tewas karena mengorbankan dirinya, dimana pas dia megang tombaknya itu kan, dan bahkan dipuji oleh Gendo Ikari sendiri bahwa dia tahu bahwa kayak lu udah dewasa gitu ke anaknya sendiri gitu. Pujian Gendo kan lu tahu seberapa berharganya kan, seorang ayah brengsek kayak Gendo kan, the most hated father in anime gitu. Jadi memang Shinji di Trace Upon a Time ini memang menurut gue karakter Ikari Shinji terbaik di mana-mana gitu. Tapi ya memang wajar juga, karena seperti yang kalian tahu kan di awal film juga memang Shinji masih menyebalkan gitu. Kayak setelah menghabiskan beberapa waktu di desa yang penuh dengan orang-orang yang selamat dari peristiwa Impact sebelumnya, dan belajar dari teman sekelasnya yang sekarang sudah tumbuh dewasa termasuk Toji tentang melepaskan masa lalu dan berfokus pada pembangunan kembali untuk masa depan, Shinji berhenti menyalahkan dirinya sendiri gitu. Si Toji yang kayak bayangin kan udah punya anak segala macam, dan ternyata dari Impact yang ia ciptakan, ia juga menciptakan kebahagiaan lainnya kan. Justru karena Impact, si Toji yang masih ketua kelasnya yang cewek justru malah jadi deket, dan justru malah bikin keluarga yang sangat hangat gitu, hidup di pedesaan yang sangat makmur gitu. Jadi kayak si Shinji banyak belajar lah gitu, kayak dia mungkin bisa dibilang kayak dapat pencerahan lah ketika hidup di desa sana. Kemudian Shinji memutuskan kembali menjadi pilot EVA untuk terakhir kalinya untuk menghadapi Gendo Ikari yang kini telah membuang kemanusiaannya. Seperti yang kalian tahu kan, Gendo Ikari kan di Trace Upon a Time udah kayak udah bukan manusia lagi gitu, udah dewa gitu. Ditembak kepalanya sampai bolong juga masih hidup gitu. Shinji dan Gendo bertarung melintasi anti-universe dengan tanda kutip ya, menciptakan kembali adegan dari serial anime dan film aslinya, tetapi sekarang animasinya terasa berbeda. Jadi mungkin kalau kalian ada yang ngerasa kayak ini kok CG-nya jelek banget, itu bukan CG-nya yang jelek, itu CG-nya bagus. Cuma memang kalau kalian ngerasa kok gedung ditiban robot nggak hancur, ya karena memang itu tuh suatu simbol dari filmnya gitu. Itu kan kayak bener-bener stage di mana kayak behind the scene Ultraman kan, kayak semua gedungnya jadi kayak miniatur gitu. Padahal ketiban robot gitu, tapi bukannya roboh gitu, malahan mental kayak kardus gitu. Karena itu memang suatu simbol. Makanya pas mereka mental juga ke langitnya kan kayak tembok gitu kan. Jadi kayak itu tuh disebut anti universe, yang kayak bener-bener cuma dunia hayalan atau suatu dunia simbolik doang gitu. Dua EVA berkelahi di jalanan Tokyo 3 ini sangat jelas menjadi penghormatan kepada genre tokusatsu yang telah lama mempengaruhi Anno gitu. Jadi ini ya suatu pesan sendiri dari Hideki Anno ya selaku pembuat. Dengan Tokyo 3 dengan cepat berubah menjadi set miniatur yang dihancurkan Shinji. Di dalam anti-universe ini Gendo mengungkapkan bahwa dia ingin menggunakan tombak Longinus bersama dengan tombak Cassius, keputusasaan dan harapan, dan Evangelion Imaginary atau Black Lilith untuk menggabungkan dunia imajinasi di dalam anti-universe dengan dunia nyata. Jadi kayak itu impiannya si Gendo yang benar-benar kayak egois banget lah gitu. Merasakan bahwa kekerasan tidak akan mengarah ke mana-mana, Shinji berhenti dan memutuskan untuk membicarakan semuanya dengan ayahnya. Ini juga salah satu bentuk pendewasaan seorang Ikari Shinji ya. Kayak dia bertarung kan, terus tapi gerakannya sama ayahnya kan. Akhirnya dia tahu bahwa kayak nggak ada gunanya gitu, waste aja gitu, dan akhirnya memutuskan untuk membicarakannya baik-baik gitu. Pada titik ini Gendo secara tidak sadar mengaktifkan AT Field-nya, dimana ketika Shinji mulai mendekat ke si Gendo,
Tiba-tiba ada Field yang padahal harusnya seorang Gendo itu tuh udah nggak punya Field karena Field hanya dimiliki oleh kayak manusia doang gitu. Itu membuktikan bahwa ternyata Gendo Ikari yang udah kayak bukan manusia sama sekali, yang kayak nggak punya hati, yang kayak robot gitu, ternyata masih punya kemanusiaan. Dan ironinya, menyadari bahwa dia takut pada Shinji meskipun membuang kemanusiaannya. Jadi walaupun dia udah serem apa gitu, ditembak peluru dari pistol, kepalanya bolong tapi masih hidup, dan ternyata dia ketika didekati Shinji justru masih punya Fieldnya aktif. Dan ironinya ternyata dia takut sama Shinji gitu. Takut di sini tuh bukan takut karena apa Shinji ternyata bisa mengalahkan, bukan seperti itu, tapi ya ketakutan aja gitu, ketakutan sama seorang putranya yang ya inilah akhirnya ya bakal gue terusin. Kita akhirnya melihat sisi lain sang ayah terburuk dalam sejarah anime saat Gendo mengungkapkan masa lalunya dan betapa miripnya dia dengan putranya gitu. Dimana ya sama, nggak ada bedanya sama Shinji. Gendo Ikari kecil itu sama saat Gendo mengungkapkan masa lalunya dan betapa miripnya dia dengan putranya. Kita melihat Gendo muda yang tampak seperti Shinji yang menjelaskan bagaimana dia juga mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dan ketakutannya akan penolakan membuatnya takut akan dunia luar dan menenggelamkan diri ke buku dan Walkman-nya seperti yang selalu dilakukan Shinji di semua versi Evangelion. Ironi bukan? Jadi Gendo pun sama gitu, dari kecil nggak bisa ngerasain kesepian karena memang lahir dengan kesepian gitu. Ini semua berubah ketika Gendo bertemu dengan Yui, istrinya Gendo sekaligus ibu dari Shinji, yang membantunya membuka diri pada dunia. Namun ketika istrinya itu meninggal, semuanya berantakan. Jadi setelah lama nggak merasakan kesepian karena lahir pun udah sendiri, akhirnya kayak kedatangan Yui kan, istrinya yang memberikan kehangatan, tapi akhirnya malah ditinggal lagi. Ya udah, dia baru aja ngerasain kesendirian itu yang dia nggak pernah rasain gitu. Itu membuat dia terpukul ya, seorang Gendo Ikari. Jadi kayak udah kena mentalnya tuh ketika ditinggal sama si Yui itu, nggak bisa dibilang ya. Semuanya berantakan, membuat Gendo gila, membuatnya terobsesi untuk membangkitkannya dan menghindari Shinji karena Gendo berpikir itu adalah pengorbanan dan hukuman yang diperlukan untuk dosa-dosanya. Jadi bagaimana sifat buruknya Gendo kepada Shinji, penolakan yang dia lakukan kepada Shinji, ternyata semua itu ya nggak jauh dari kelemahan dari seorang Gendo Ikari itu sendiri gitu. Jadi sedewa-dewanya kelihatannya seorang Gendo, ya dia tetaplah manusia yang punya banyak kekurangan dan kelemahan gitu. Inilah alasan Gendo ingin mencapai human instrumentality untuk menanggalkan individualitas sehingga dia bisa bersama istrinya tanpa harus berurusan dengan orang lain. Karena mereka semua akan menjadi satu kolam tang jeruk. Pada akhirnya Gendo menyadari bahwa benda yang dia cari selama bertahun-tahun, Yui, yang ia obsesikan sampai dia bikin Rei, ada di dalam Shinji itu sendiri selama ini, yang ia takutkan selama ini. Andai saja dia tidak menelantarkan anaknya, menyadari kesalahannya, Gendo akhirnya meminta maaf dan turun dari kereta metaforis, menyerahkan kendali penuh atas impact terakhir dan nasib dunia di tangan Shinji. Karena pada titik itu pun kayak si Gendo udah kayak hopeless juga ya. Ketika ternyata akhirnya manusia bisa menciptakan tombak baru kan. Tombak apalah, ilmu pengetahuan atau apa yang didapatkan dari pengorbanan Misato itu. Jadi emang pada saat itu Gendo udah hopeless, tapi di sini dia akhirnya udah menyadari kesalahannya dan ya ini udah berakhir gitu. Gendo di sini udah selesai lah masalah sama Gendo. Shinji sama Gendo udah bisa saling memaafkan satu sama lain dan mengakui kesalahannya satu sama lain. Dan Gendo pun kayak menyadari bahwa ternyata ya selama ini yang ia ingin cari Yui gitu ternyata yang nggak jauh dari ya anaknya sendiri gitu, di dalam anaknya gitu. Apa arti judul Neon Genesis Evangelion sebenarnya? Dan ini salah satu hal yang menarik juga, Neon Genesis, Original Neon Genesis gitu. Di akhir film Shinji mengucapkan selamat tinggal kepada Rei asli gitu, yang mati di Evangelion 2.0, You Cannot Advance. Cloning Rei yang baru sebenarnya memiliki momen kebahagiaan yang singkat saat dia menemukan rumah baru di sebuah desa ketika di awal film ya. Di awal film Trace Upon Time yang mati kepalanya meledak itu tuh, yang cloningan. Padahal kita kayak udah naruh hati sama dia kan. Kayak kita kan beberapa kali di scene tuh jadi sudut pandangnya si Rei gitu kan. Tapi akhirnya kayak nggak lama di perpat awal cerita menuju pertengahan dibunuh karakternya. Shinji kemudian memutuskan untuk mengatur ulang kenyataan dan menciptakan dunia yang sama sekali baru, yang bebas dari Eva. Dia tahu masih akan tetap ada penderitaan dan rasa sakit, tetapi seperti yang dia lihat di desa, akan ada kegembiraan, kehidupan, dan cinta juga. Sama seperti cloning Rei yang baru memiliki kesempatan untuk hidup biasa bebas dari rasa sakit menjadi pilot Eva. Rei lama juga harus mendapatkan kesempatan itu. Jadi ini masalahnya diselesaikan ke Rei. Kalau tadi kan Gendo udah, Nagisa Kowaru udah gitu. Di sini emang nggak ngekutip Asuka, tapi salah satunya juga Asuka kalau kalian nonton di filmnya. Yang terakhir itu Rei ya. Saat title card untuk setiap episode acara TV diproyeksikan ke dinding di belakang mereka, kan ada kan satu scene dimana kayak ada
title card di yang apa sih, kayak teateran apa sih sebutannya itulah ya, yang itu tuh dikasih cuplikan scene Neon Genesis Evangelion yang versi seriesnya. Kelihatan lah kalau kalian nonton dengan teliti, kayak artnya itu ya memang art dari series gitu. Shinji memberitahu Rei bahwa dia akan menciptakan Neon Genesis, sebuah dunia tanpa Evangelion. Kemudian Rei dan Shinji keluar dari lokasi syuting yang sebenarnya ketika Hideaki Anno merekam bagian-bagian film menggunakan motion capture dan kamera virtual, meninggalkan dunia Evangelion dan memenuhi janji yang diberikan oleh serial anime televisi asli 25 tahun yang lalu. Jadi kayak itu suatu penepatan janji dari Hideaki Anno lah gitu, setelah 25 tahun lamanya gitu. Bayangkan. Kembali ke adegan pantai, jadi ini adegan terakhir yang mirip dalam End of Evangelion. Shinji dan dunia di sekitarnya mulai benar-benar hancur. Pertama menjadi animasi kan, lalu tata letak, dan akhirnya hanya papan cerita gitu. Jadi kayak berubah-berubah sampai ke kayak versi komik gitu. Namun sebelum dunia larut menjadi kehampaan, datanglah Mari, karakter yang telah membingungkan penonton sejak diperkenalkan di You Cannot Advance, untuk membawa warna kembali ke dunia ini dan bergabung dengan Shinji di dunia barunya Neon Genesis Evangelion. Dan sedikit fun fact aja ya, dari yang gue tonton gue simpulkan bahwa Mari ini memang temennya Gendo juga. Jadi si Mari ini emang makanya disebutnya Nona Mari kan, karena dia memang udah berumur gitu. Makanya pas dia ketemu siapa sih namanya, gue lupa, yang wakil yang selalu ikut sama si Gendo yang tua-tua itu tuh, dia kan emang dosen kan. Yang ternyata kan si wakil ini bukan ternyata, tapi emang udah dikasih tahu juga kan dari beberapa movie belakangan juga bahwa ternyata ya si wakil itu tuh ya memang dosen gitu kan, dosennya di universitas yang sama sama si Gendo. Jadi Gendo itu tuh kayak muridnya bersama si Yui, jadi di satu university ini. Dan diperlihatkan juga kan bahwa ternyata si dosennya itu, si kakek-kakek itu juga dia tahu nama asli si Mari siapa gitu namanya. Makanya si Mari ngomong kayak udah lama nggak ada yang nyebut nama itu lagi gitu. Sorry kalau ada noise ya, namanya juga recordnya maghrib gitu kan, kalau mungkin malam takut ganggu gitu. Tapi kalau ke pagian, ke sorean gini noise-nya di mana-mana ya. Sorry curhat. Jadi kembali lagi ke ke si kakak itu dan kembali ke si Mari. Jadi ternyata Mari juga umurnya tuh nggak jauh sama si Gendo, sama si Yui juga gitu. Mungkin karena dia pilot Eva makanya kan umurnya nggak bertambah kan, jadi nggak menua sama seperti kasusnya Shinji dan Asuka gitu. Jadi si Mari ini juga yaitu dia juga emang seangkatan sama si Gendo juga nyatanya. Film berakhir di stasiun Karate UB saat Rei, Asuka, dan Kaworu menunggu kereta. Jadi kalau kalian lihat kan di ending itu ada Rei sama si Kaworu Rei, Asuka, dan Kaworu menunggu kereta bertingkah seperti orang biasa. Di sisi lain track adalah Shinji yang tumbuh dewasa gitu, yang meninggalkan stasiun bersama Mari. Animasi perlahan bertransisi menjadi shoot drone gitu, yang terakhir yang dipasangnya sama lagunya Hikari Utada, One Last Kiss. Drone live action dari kampung halaman Hideaki Anno yang sebenarnya akhirnya cerita berakhir dan Shinji diizinkan untuk hidup normal, bahagia, bebas dari Eva di dunia yang dia ciptakan sendiri gitu. Kan kalian tahu kan drone-nya tuh kayak memperlihatkan dunia yang memang benar-benar asli ya, karena memang itu shoot asli, ada CG karakter animasinya kan. Tapi itu dunianya dunia asli, dan fun fact ternyata itu adalah tempat tinggal Hideaki Anno, atau bisa dibilang kampung halaman ya, kampung halaman, bukan tempat tinggal, kampung halaman gitu, kampung halamannya si Hideaki Anno gitu. Jadi itu sedikit fun fact aja gitu. Jadi ya itu endingnya, dimana yaitu ending terbaik Shinji, karakter Shinji Ikari terbaik dari segala seri Evangelion. Jadi ya memang menurut gue Tris Upon a Time adalah suatu kisah yang memang menurut gue benar-benar sangat luar biasa, dimana ini bukan hanya fan service untuk ending yang ngegantung di Neon Genesis, bukan fan service hanya untuk memuaskan doang, tapi menurut gue Neon Genesis adalah suatu penutupan Tris Upon a Time adalah suatu penutupan, bukan hanya penutupan untuk rebuild atau scene Evangelion, namun juga kesimpulan dari Neon Genesis series yang mungkin kalian udah tersiksa karena kegantung ceritanya yang gak jelas, endingnya gimana kan, yang dimana mungkin kalian menyimpan dendam dengan karakter Shinji setelah nonton Neon Genesis. Semua diselesaikan di Tris Upon a Time, dimana di sini semuanya selesai, semua masalah dari tiap karakternya semuanya benar-benar selesai, dan menurut gue ini penutupan yang manis dan benar-benar membahagiakan gitu. Karena ya memang ya udah gitu, dunia dimana tidak ada tanggung jawab selaku sebagai pilot Eva, dunia dimana mereka bisa merasakan kebahagiaan dan kebebasannya sendiri tanpa harus terikat akan beban dan tanggung jawab mereka untuk melindungi dunia. Di sini Shinji hidup bahagia, karena Shinji yang tumbuh dewasa itu benar-benar kayak buat gue jadi bahagia gitu. Shinji yang lemah, Shinji yang penuh akan depresi, tersiksa, mengeluh, penyesalan, ini kayak semua
kegelapan itu tuh ada di Shinji gitu. Tapi akhirnya kayak bisa melihat Shinji yang menjalani hidupnya bersama Mari keluar dari stasiun gitu kan di akhir film bersama iringan lagu One Last Kiss, kayak itu benar-benar bikin gue jadi senyum. Dan ya udah, kurang lebih segitu aja karena udah setengah jam bayangkan gue record video ini ya. Jadi kurang lebihnya segitu aja views. Gue nggak tahu kalian paham atau enggak, karena gue saranin kalian langsung baca aja ke websitenya langsung. Nanti gue kasih entah itu di kolom komen atau di link deskripsi. Karena ya kalian juga harus menghargai orang yang nulisnya langsung, karena gue pun ya paham karena dari yang nulisnya, gue cuma mengaplikasikan ulang aja, ngebacain ulang aja, ngedikte ulang aja gitu. Oke viewers, kurang lebihnya segitu aja. See you to the next video, bye bye.